Para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix dan masih melanjutkan kisah Wo Yuhao dalam donghua terbaik di seluruh jagat raya, tentu saja Shoulen season kedua. Saya akan recap sedikit bagian sebelumnya ya. Yuhao datang ke sekte Hao Tian untuk mengunjungi Wang Dong. Namun sayangnya meskipun Wang Dong sudah sembuh, gadis itu menghilang serta mengalami amnesia. Frustasi dengan hal itu, Yuhao memutuskan untuk bergabung ke barak militer Kekaisaran Xingluo, menyamar menjadi orang biasa dan memulai karir militernya dari paling bawah. Di sanalah ia juga kembali bertemu dengan saudara kecilnya yang bernama Dai Luoli. Semua berjalan lancar sampai tibalah serangan dari pihak Kekaisaran Riwei yang mengancam nyawa Adipati Dai Hao. Dengan identitasnya sebagai dukun misterius, Yuhao masuk ke pertempuran dan berhasil menyelamatkan ayah kandungnya tersebut. Akan tetapi masalah tidak berhenti sampai di situ, di mana ia mengetahui informasi bahwa Kekaisaran Riwei sebenarnya sedang mengincar Kekaisaran Tianhun. Dari sini ia sadar ini adalah konflik yang jauh lebih besar sehingga ia tidak bisa bertindak gegabah. Ditambah lagi pasukan Kekaisaran Riwei ternyata jauh lebih kuat daripada dugaannya. Sekelompok pasukan Masro elit milik Kekaisaran Xingluo saja musnah dalam sekejap akibat serangan alat pemandu roh tingkat 9 bernama Dewa Kematian. Alhasil Yuhao pun memutuskan untuk kembali pulang ke Akademi Shrek untuk mendiskusikan masalah ini bersama tetua Xuanzi dan para tetua Pavilion Dewa Laut lainnya. Di Akademi Shrek, Yuhao akhirnya juga kembali bertemu dengan kekasihnya, namun dalam kondisi hilang ingatan dengan identitas barunya yang bernama Tang Wutong. Pada awalnya, Yuhao sangat yakin bahwa Tang Wutong adalah Wang Dong. Namun ia mulai ragu setelah gagal menggabungkan roh pelindung mereka. Kemudian bersama dengan tim bentukannya, Yuhao berangkat menuju ke Kekaisaran Xingluo untuk membantu Adipati Dai Hao. Dan kali ini tanpa penyamaran, membawa identitas aslinya sebagai Wo Yuhao, murid terbaik Akademi Shrek. Dalam rapat militer, Yuhao menyimpulkan bahwa masalah terbesar yang harus mereka hadapi adalah senjata paling mematikan, alat pemandu roh tingkat 10 bernama Dewa Kematian. Satu-satunya cara adalah dengan mengetahui informasi tentang senjata tersebut agar bisa menangkal, menonaktifkan atau bahkan kalau bisa menghancurkannya. Kendalanya adalah adanya ratusan alat pemandu roh deteksi udara milik Kekaisaran Riwei yang dipasang di sekitar Dewa Kematian, memblokade siapa saja yang mencoba ingin masuk, terpasang pada ketinggian 5000 meter. Jadi untuk mengatasi hal ini, Adipati Dai Hao membawa Wo Yuhao pada ketinggian di atas itu agar tidak terdeteksi. Barulah setelahnya Yuhao akan meluncur melewati blokade untuk menjangkau Dewa Kematian. Sayangnya di tengah jalan ia ketahuan. Wang Yiheng, komandan pasukan pemandu roh Kekaisaran Riwei yang juga merupakan master pemandu roh tingkat 9 datang untuk menghentikannya. Pertempuran pun tak terelakkan. Seluruh anggota tim Yuhao akhirnya bersatu baru bisa mendominasi dan memonjokkan Wang Yiheng. Rentetan serangan mematikan yang ditutup dengan teknik telapak Haodong milik Wo Yuhao, di mana bahkan perisai pelindung tingkat 9 pun tidak mampu menahannya dan langsung dibuat hancur berkeping-keping. Namun pertempuran masih belum berakhir. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Tapi sebelum lanjut, saya tidak akan bosan untuk memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua ini secara langsung, karena jelas konten ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, para kultivator, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Kombinasi serangan yang ditutup dengan teknik telapak tangan Haodong sanggup menekan dan menjatuhkan Wang Yiheng. Teknik yang didasarkan pada kerinduan mendalam Wo Yuhao terhadap Wang Dong. Emosinya sampai dapat dirasakan oleh Tang Wutong, perasaan kenangan yang dipenuhi oleh kerinduan. Sementara itu, Wang Yiheng mulai panik karena ia merasa ajalnya sudah semakin dekat. Maka dari itu ia all in mengerahkan seluruh sisa hidupnya untuk mengamuk, layaknya julukannya sebagai Douluo Banteng Gila. Serangan brutal ke segala arah nampak cukup mengkhawatirkan. Namun hal itu tentu tidak akan berlaku bagi MC kita. Yuhao justru memandang situasi ini sebagai kesempatan emas untuk bisa menghabisi Wang Yiheng, karena ia jelas bisa merasakan bahwa kekuatan mental orang ini sudah hampir sepenuhnya runtuh. Tang Wutong pun juga datang untuk membantu, sehingga keduanya bisa saling berkolaborasi untuk menghentikan amukan Wang Yiheng.
Game over. Ledakan pengejut jiwa ditambah hundusan tombak Dewa Naga Emas menembus kepala Wang Yiheng untuk mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Setelah tombak Dewa Naga Emas menjebol kepalanya, tamat sudah riwayat Wang Yiheng, di mana kata-kata terakhirnya berupa penyesalan karena sejak dulu ia tidak membunuh Wo Yuhao. Dan Yuhao menegaskan bahwa ini memanglah bentuk pembalasan dendamnya karena dulu Wang Yiheng pernah bersekongkol dengan Su Tianran untuk membunuh ia dan teman-temannya. Sehingga beginilah akibatnya kalau berani macam-macam dengannya. Di saat yang sama, pasukan bala bantuan Kekaisaran Riyue segera putar balik setelah tahu pemimpin mereka telah dikalahkan. Ya, memang tidak akan ada yang bisa mereka lakukan selain kembali ke markas untuk membuat laporan. Sementara itu, setelah Wang Yiheng benar-benar telah mati, Yuhao meminta teman-temannya agar mengumpulkan alat pemandu roh yang tersisa dari jasad Master Pemandu Roh tingkat 9 tersebut, karena seluruh alat pemandu roh dari tubuhnya pasti merupakan harta berharga. Tak lama, Dai Hao datang untuk melihat secara langsung bagaimana bisa Wang Yiheng sang Doulo banteng gila bisa dibunuh dengan cara seperti ini. Jasad seorang Master Pemandu Roh tingkat 9 dapat membawa informasi yang sangat berharga bagi kekaisaran. Dai Hao menyebut bahwa dalam sejarah belum pernah ada harta perang seperti ini. Wang Yiheng adalah orang pertama. Namun di balik itu, Wo Yuhao benar-benar sudah memberikan segalanya, baik kekuatan roh maupun mental telah terkuras habis setelah pertempuran barusan. Terakhir, ia menyerahkan jasad ini kepada Adipati Dai Hao untuk dibawa ke tempat yang aman. Ia juga menyerahkan inti tata letak dari alat pemandu roh deteksi udara tinggi dan akan mengirim beberapa sampel teknologi terbaru yang tengah dikembangkan oleh Kekaisaran Riyue tersebut sebagai objek penelitian di divisi penelitian pemandu roh milik Kekaisaran Xingluo. Atas jasa besarnya yang tak ternilai ini, Dai Hao merasa bahwa ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap mereka sebagai pahlawan muda yang menjadi masa depan bagi benua Douluo. Maka dari itu, ia secara pribadi akan segera menyampaikan hal ini kepada Kaisar mengenai jasa-jasa yang sangat mulia. Namun terlihat Yuhao yang seakan menjauh. Ya, karena mungkin ia masih menyimpan dendam terhadap ayahnya tersebut. Untuk itu, ia memilih untuk pergi dengan alasan capek dan ingin segera beristirahat. Sebenarnya bukan 100% hanya alasan ya, karena pertempuran sebelumnya memang telah menguras kekuatan roh dan kekuatan mentalnya. Alhasil ia pun jatuh pingsan, sehingga harus dibantu oleh teman-temannya untuk bisa istirahat di ranjang. Namun Susansi yakin bahwa ini bukanlah sesuatu yang perlu dicemaskan. Yuhao hanya butuh tidur dengan nyenyak agar bisa sepenuhnya pulih. Tang Butong pun menjadi sangat bersimpati terhadap Yuhao. Ia yang sebelumnya selalu bersikap cuek sekarang berubah menjadi jauh lebih perhatian, terutama setelah ia merasakan perasaan Yuhao saat merilis teknik telapak tangan Haudong, yang mana ia dapat merasakan kesedihan yang sangat mendalam dari perasaannya. Di sisi lain, dalam tidurnya, Yuhao mengalami mimpi buruk. Teringat kembali kenangan-kenangan yang penuh penyesalan, di mana ia gagal melindungi Wang Dong, bahkan ia pun sampai dihujat oleh seluruh orang-orang di sekte Haotian atas kegagalannya tersebut. Ia sekarang juga sangat bimbang, apakah sebenarnya Wang Dong masih ada di dunia ini atau tidak? Kalau memang sudah tidak ada, ia sangat ingin ikut bersamanya kemanapun kekasihnya tersebut pergi. Di tempat lain, Adipati Dai Hao menjelaskan kepada Putri Jiuju bagaimana Yuhao dan kawan-kawan bisa membunuh Wang Yiheng. Dai Yuheng yang ikut mendengarnya pun seolah berkecil hati, mengingat usia Yuhao yang 5 tahun lebih muda darinya, namun dalam banyak aspek ia telah ketinggalan jauh. Dai Hao kemudian melanjutkan penjelasannya. Ia melihat bahwa di bawah kepemimpinan Yuhao, tim tersebut sangatlah solid, dapat memaksimalkan kekuatan tempur mereka dan terus melemahkan Wang Yiheng. Kemudian Yuhao memberikan pukulan maut dengan teknik telapak tangan Haodong. 4 orang yang mengambil kunci kemenangan adalah Wo Yuhao, Ji Juechen, Susansi, dan Jiang Nanan. Dai Yuheng menambahkan bahwa tidak diragukan lagi Wo Yuhao sebagai Master Roh tipe pengendali benar-benar luar biasa. Berdasarkan pengalamannya dulu saat bertarung bersamanya pada ajang turnamen Master Roh Elite benua pertama, Yuhao sebagai Master Roh pengendali dapat memainkan peran yang sangat penting dan menjadi otak dari keberhasilan tim saat itu. Sehingga tidak heran jika sekarang kekuatannya sudah jauh berkembang, hingga bahkan mampu menumbangkan seorang Master Roh tingkat 9. Dai Hao yakin bahwa anak itu memang layak untuk menjadi calon pemimpin Pavilion Dewa Laut di masa depan. Singkat cerita, setelah pulih, Yuhao bersama teman-temannya menghadap Adipati Dai Hao untuk kembali mendiskusikan bagaimanakah langkah mereka berikutnya. Dan kali ini rapat juga dihadiri oleh beberapa Feng Hou Douluo kekaisaran. Mereka adalah Douluo Sayap Api, Douluo Nebula, Douluo Rusa Bulan, Douluo Palu Raksasa, dan Douluo Bintang Kehancuran.
Namun tak lama setelah saling menyapa, datang salah seorang prajurit yang membawa pesan darurat yang dikirim oleh pihak Kekaisaran Tianhun. Dalam sebuah surat yang memuat informasi mengenai kehancuran total yang dialami oleh Kekaisaran Tianhun setelah digempur habis-habisan oleh pasukan Kekaisaran Riwei. Sekte tubuh pun juga mengalami kerusakan parah. Peperangan yang baru dimulai dalam beberapa hari belakangan sudah sangat merugikan pihaknya. Hal ini membuat Adipati Dai Hao semakin khawatir bahwa mungkin dalam setengah bulan lagi seluruh Kekaisaran Tianhun akan sepenuhnya jatuh. Dan saat itu tiba, maka ancaman berikutnya pasti akan dirasakan oleh kota Shrek, Kekaisaran Dowling, dan juga Kekaisaran Xingluo-nya. Untuk hal itu, Huo Yuhao mengusulkan dua langkah yang bisa mereka lakukan, yaitu langkah konservatif dan langkah agresif. Adapun langkah konservatif berarti pihak mereka harus secepatnya menarik mundur semua pasukan yang ada, mengumpulkan seluruh kekuatan dan meminta bantuan dari Akademi Shrek, bersatu dengan Kekaisaran Dowling dan sekte-sekte tersembunyi, memanfaatkan kesempatan saat Kekaisaran Riwei membagi pasukannya untuk menginvasi Kekaisaran Tianhun, kemudian bertempur habis-habisan dengan pasukan utama musuh. Sedangkan jika mengambil langkah agresif, maka berarti langsung serang, mempertaruhkan segalanya dan berkorban mati-matian. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, menerobos langsung masuk ke dalam Kekaisaran Riwei dan terus maju untuk mendesak mereka agar menarik pasukannya yang ada di Kekaisaran Tianhun. Namun Adipati Dai Hao tidak langsung sepakat karena masih ada ancaman dari alat pemandu roh Dewa Kematian yang mampu memusnahkan seluruh pasukannya dalam sekejap. Untuk mengatasi hal itu, Yu Hao sudah memikirkan sebuah cara dan yakin bahwa cara ini akan sangat efektif. Yu Hao kemudian menjelaskan rencananya. Sayang, seluruh penjelasannya tidak diperdengarkan kepada kita para penonton ya. Tapi dilihat dari ekspresi terkejut dari Adipati Dai Hao, tersirat bahwa cara ini akan sangat luar biasa namun juga sangat beresiko. Singkat cerita, pada malam harinya rencana pun dimulai. Namun sebelum itu, Adipati Dai Hao memberi Yu Hao sebuah taring harimau peninggalan ayahnya. Katanya ini berasal dari nenek moyang saat mengalahkan seekor binatang berjenis harimau, di mana sisa taring ini memiliki aura membunuh dan bisa melindungi diri. Yu Hao menyampaikan rasa terima kasihnya, namun Dai Hao membalas bahwa ialah yang seharusnya berterima kasih atas kontribusinya yang begitu besar terhadap Kekaisaran Xingluo-nya, dan seluruh rakyatnya pasti akan selalu mengingat hal ini di dalam hati. Setelah perbincangan singkat tersebut, mereka pun langsung berangkat seperti sebelumnya. Dai Hao akan membawanya ke ketinggian tertentu hingga lolos dari alat pemandu roh deteksi musuh. Ia juga berpesan untuk mengutamakan keselamatannya. Apapun yang terjadi, ia ingin agar Yu Hao bisa kembali hidup-hidup. Yu Hao pun bergegas untuk meluncur, dan setelah insiden penyerangan sebelumnya, kini pihak Kekaisaran Riwei telah menambah alat pemandu roh deteksi getaran yang jauh lebih canggih. Kekaisaran Riwei menggunakan pemandu roh deteksi ketinggian ultra tinggi sebagai basis, lalu meletakkan pemandu roh getaran di atasnya untuk mendeteksi. Namun semua ini sama sekali tidak akan mampu menghentikannya. Kemudian untuk mengatasi penghalang mental, ia langsung menyerangnya menggunakan serangan pemutusan takdir hingga menciptakan sebuah lubang besar. Akan tetapi seketika itu juga kehadirannya langsung terdeteksi. Ia pun lantas mempercepat mobilitasnya untuk masuk ke dalam penghalang sebelum lubang tertutup kembali. Kini Yu Hao sudah semakin dekat dengan menara Dewa Kematian legendaris. Dalam jarak yang sebenarnya masih cukup jauh, ia sudah dapat merasakan tekanan yang luar biasa dari senjata pemandu roh tingkat 9 tersebut. Ia lalu memastikannya dengan teknik mental deteksi, dan terlihat bahwa menara Dewa Kematian sedang mengumpulkan kekuatan. Benar-benar situasi yang sangat buruk. Di saat yang sama, Tian Meng, Bing Bing, dan yang lainnya sudah ketar-ketir, di mana kekuatan dari menara Dewa Kematian sudah mulai mempengaruhi lautan rohnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit seakan langsung menusuk ke dalam jiwa. Perasaan itu pun kembali muncul, perasaan yang begitu dekat dengan Dewa Kematian. Situasi semakin diperburuk dengan banyak serangan meriam pemandu roh yang langsung mengincarnya. Beruntung Tang Wutong datang tepat waktu dan berhasil menghancurkan meriam-meriam tersebut. Ya, tanpa sepengetahuan siapapun, ia diam-diam mengikuti Yu Hao dan siap membantunya di saat-saat genting. Tanpa perlu banyak bertanya, Tang Wutong meminta Yu Hao agar segera menjelaskan apa rencana berikutnya. Yu Hao menjelaskan bahwa ia akan mengantarnya sampai ke puncak gunung. Lalu selanjutnya Tang Wutong hanya perlu melancarkan serangan terkuatnya sekuat tenaga. Keduanya pun terbang bersama menuju puncak gunung. Namun hal itu juga tidaklah mudah, karena di sepanjang jalan terpasang alat pemandu roh tingkat 7 cahaya penolakan. Saat aktif, maka akan mendorong apapun yang mendekatinya. Sebenarnya tidak terlalu kuat, namun kalau dipasang sebanyak ini tentu bisa sangat menghambatnya.
Keduanya bekerja sama untuk melewati semua rintangan hingga Yu Hao berhasil melempar Tang Wutong ke puncak gunung dan begitu mendarat, gadis itu mengaku sudah siap untuk merilis teknik roh terkuatnya demi menghancurkan menara Dewa Kematian dalam sekali serang. Akan tetapi benar-benar sial karena Yu Hao ternyata salah perhitungan. Situasinya menjadi sangat berbahaya ketika tahu bahwa energi dari senjata mematikan tersebut kini telah terisi penuh dan sudah siap untuk kembali aktif. Dengan cepat Yu Hao mengaktifkan teknik kura-kura pertukaran untuk menukar posisinya dengan posisi Tang Wutong, membuat gadis tersebut terselamatkan. Namun sebagai gantinya Yu Hao lah yang kini menghadapi serangan Dewa Kematian. Tanpa perlindungan apapun, serangan tersebut langsung menembus tubuhnya. Tang Wutong berusaha secepat mungkin untuk membantunya, namun apakah masih sempat? Di sisi lain, kita diperlihatkan flashback ketika Yu Hao menemui Dai Luoli sebelum memulai rencananya, di mana ia mengatakan bahwa ada kemungkinan rencananya akan gagal, dan jika ia sampai tidak kembali, maka ia berpesan kepada saudara tirinya tersebut agar menyampaikan kebenaran tentang dirinya kepada Adipati Dai Hao. Dan sekarang nampaknya apa yang paling ia takutkan benar-benar akan terjadi. Di dalam pelukan Dewa Kematian, kekuatan hidupnya mulai mengalir keluar. Lautan roh perlahan runtuh. Yu Hao benar-benar dalam kondisi sakaratul maut. Namun ia masih berada dalam perlindungan sisik terbalik pemberian Ditian. Benda terkutuk tersebut selain mencegah Yu Hao pergi ke dunia dewa, seharusnya juga akan mencegahnya menuju kematian. Ya, kurang lebih seperti itulah penjelasan plot Soul Land season kedua pada episode 123. Untuk kelanjutannya bisa kita saksikan 1 minggu lagi karena Donghua ini memang masih ongoing dan hanya update seminggu sekali ya. Sedikit pembahasan tentang hal menarik di episode kali ini adalah makin kesini makin kelihatan kalau Dai Hao bukanlah sosok orang jahat dan kejam, malah ditunjukkan sebagai sosok pemimpin yang luar biasa, bijaksana, rela berkorban, menyayangi keluarga, bahkan para bawahannya di militer juga sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Terus kenapa dong Yu Hao tetap denial dan tetap kekeh nggak mau ngakuin ayahnya? Ya simple, karena ia masih sakit hati atas penderitaan ibunya. Ia masih ingin melampiaskan kebenciannya tersebut kepada Dai Hao, karena kalau bukan kepada Dai Hao, dia mau ngelampiasin kemana lagi dong? Dan kalau boleh aku terjemahin, kemungkinan Yu Hao bakal ngomong kayak gini, kok bapak aku baik sih? Ayo jahat dong pah, ayo tunjukkan kekejamanmu dong. Karena nanti saat bertarung melawan ayahnya tersebut, Yu Hao nggak pengen nunjukin belas kasihan sedikit pun. Kalau ternyata ayahnya baik kan takutnya jadi ada rasa nggak tega gitu. Ya begitulah, terus bahas karakter Tang Wutong. Karakter ini tuh kayak gabungan antara Wang Dong sama Wang Xuer. Dilihat dari cara bertarungnya yang nge-combine antara pakai tombak sama serangan sayap kupu-kupu. Kemudian dari sikapnya juga perpaduan antara sifat cuek Wang Xuer dengan sifat lemah lembutnya Wang Dong. Jadilah karakter baru yang sebenarnya berbeda dari Wang Dong ya. Oke, mungkin itu aja sih. Oh ya, sekalian aja kita bahas preview untuk episode selanjutnya, yaitu episode 124. Tentu saja MC kita nggak bakal mati ya. Diperlihatkan Wo Yu Hao yang berhasil selamat setelah terkena serangan langsung Dewa Kematian. Semua orang berkumpul mungkin bakal nyatuin kekuatan buat ancurin menara Dewa Kematian. Diceritakan juga sejarah dari senjata tersebut, di mana dikatakan bahwa dibutuhkan banyak tumbal nyawa untuk bisa menempa senjata sekuat ini. Yu Hao diperlihatkan juga akan berhadapan langsung dengan wujud Dewa Kematian. Kemungkinannya ada dua, wanita ini adalah si pencipta dan pengguna senjata Dewa Kematian, atau justru dia adalah perwujudan senjata Dewa Kematian itu sendiri. Sama kayak binatang roh tingkat tinggi yang bisa berubah wujud ke manusia. Mungkin alat pemandu roh tingkat tinggi juga bakal bisa berubah menjadi wujud makhluk hidup. Dan pertempuran juga akan semakin heboh karena ada scene yang memperlihatkan Ditian dengan wujud naganya datang untuk membantu Wo Yu Hao. Di akhir scene episode 123 ini kan mata Yu Hao sempat berubah kan jadi sosok Ditian berkat kalung sisik naga terbalik yang ia kenakan. Nah mungkin dari situlah Ditian tahu kalau Yu Hao sedang dalam bahaya dan memutuskan untuk datang untuk menolongnya. Nah itulah kurang lebih previewnya ya. Untuk lebih jelasnya kita akan tunggu sama-sama episode 124 rilis minggu depan. Terima kasih bagi yang udah nonton, sampai jumpa.
para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix dan masih melanjutkan kisah Wo Yuhao dalam donghua terbaik sepanjang masa, apalagi kalau bukan Shoulen season kedua. Saya recap bagian sebelumnya ya. Yuhao bersama dengan teman-temannya berusaha menguasai wilayah pegunungan Mingdou dan telah berhasil menumbangkan salah satu master pemandu roh tingkat 9 kekaisaran Ryue bernama Wang Yiheng. Namun itu saja masih belum cukup untuk bisa memenangkan pertempuran karena misteri paling mengerikan masih belum terpecahkan, yaitu senjata paling mematikan alat pemandu roh tingkat 10 legendaris Menara Dewa Kematian. Untuk itu Wo Yuhao menyampaikan rencananya kepada Adipati Daihao mengenai cara paling efektif untuk bisa menaklukkan Menara Dewa Kematian. Setelah rencana tersusun matang, seorang diri Yuhao menuju wilayah musuh, melewati blokade udara untuk menjangkau senjata tersebut. Namun ia tidak menyangka bahwa ternyata Menara Dewa Kematian memancarkan kekuatan mental yang sangat dahsyat. Dalam perjalanannya saja Yuhao pun sempat dibuat tidak berdaya. Beruntung diam-diam Tang Wutong mengikutinya dari belakang dan datang di waktu yang tepat untuk melindunginya. Keduanya kemudian bersama-sama menuju Menara Dewa Kematian dan berhasil melewati berbagai rintangan. Yuhao meminta Tang Wutong agar merilis teknik roh terkuatnya, menargetkan Menara Dewa Kematian untuk menghancurkannya. Sayang prediksinya meleset, senjata yang dikira masih tidur tiba-tiba aktif dan langsung melancarkan serangan ke arah Tang Wutong. Menyadari hal itu, Yuhao bertindak cepat merilis teknik roh pertukaran tubuh sehingga kini Yuhao lah yang sedang dalam bahaya. Menerima serangan secara langsung Menara Dewa Kematian, apakah akan ada keajaiban? Mengingat serangan ini adalah serangan yang sama yang telah membinasakan satu pasukan Master Roh Elit Kekaisaran Xingluo. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, para kultivator, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Serangan Dewa Kematian menembus tubuh Yuhao. Beruntung ia masih bisa selamat berkat liontin sisik terbalik pemberian Ditian yang bereaksi untuk melindunginya. Terlihat sayap kiri Ditian harus menanggung luka tersebut. Tentunya belum pernah ada manusia yang sanggup memberinya luka semacam ini. Ia pun mengeluhkan berapa banyak jiwa yang mati sia-sia untuk bisa menempa senjata semengerikannya ini. Tang Wutong nampak cukup terkejut melihat Yuhao yang masih selamat setelah menerima serangan langsung dari cahaya Menara Dewa Kematian. Kalau saja bukan karena sisik naga terbalik tersebut, pasti nyawanya juga sudah melayang. Tidak lama kemudian, keduanya pun telah terkepung oleh pasukan Master Pemandu Roh Kekaisaran Ryue. Sekaligus mereka semua juga ingin membalas dendam atas kematian pemimpin mereka, Sang Douluo Banteng Gila, Wang Yiheng. Yuhao yang masih terluka meminta Tang Wutong agar memberinya cukup waktu untuk memulihkan diri. Sementara ia masih belum bisa ikut bertarung, sehingga Tang Wutong sendirilah yang harus menahan pasukan Master Pemandu Roh tersebut. Meskipun tanpa bantuan siapapun, Tang Wutong sanggup mengsolo satu pasukan bahkan mendominasi pertempuran. Tidak ada satupun serangan yang mampu melukainya, dan sebaliknya para musuhnya pun benar-benar dibuat kewalahan. Namun bala bantuan pasukan Kekaisaran Ryue terus berdatangan dan tidak ada habisnya. Sehingga kalau dibiarkan seperti ini terus, maka Tang Wutong pasti juga akan kehabisan tenaga. Sementara itu, ternyata tidak cuma memulihkan diri, di saat Tang Wutong sibuk bertempur melawan pasukan musuh, Yuhao diam-diam merapalkan sebuah teknik nekromansi untuk membuka portal dimensi dunia bawahnya. Dan inilah rencana Yuhao yang sebenarnya. Sedari awal ia memang tidak berencana untuk bertempur sendirian. Setelah berhasil menembus pertahanan dan memasuki kawasan musuh, ia bisa membuka sebuah portal sebagai gerbang masuk bagi para Fenghou Douluo Kekaisaran Xingluo yang akan membantunya. Sehingga mulai dari sini, keunggulan dari pertempuran ini sudah jelas berada di pihaknya. Satu persatu Fenghou Douluo unjuk kebolehannya. Masing-masing mempunyai teknik roh yang sangat destruktif. Salah satunya adalah Douluo semut raksasa Chenggang.
Kalau kalian lupa, orang ini pernah dihajar habis-habisan sampai babak belur oleh tetua Xuanzi karena telah seenaknya menindas Yu Hao sewaktu mengikuti turnamen Master Elite pertama di Kekaisaran Xingluo. Namun karena saat ini mereka berada di pihak yang sama, jelas sangat bijak jika mereka melupakan dendam pribadi dan berfokus pada mengalahkan para musuh. Jelas kekacauan ini membuat pasukan Kekaisaran Riwei menjadi panik. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul begitu banyak Feng Hou Douluo di tempat ini? Total ada 10 Feng Hou Douluo yang jelas langsung mampu menguasai medan perang. Selain itu muncul juga Su Sanxi dan yang lainnya sehingga pertempuran akan semakin meriah. Memang benar bahwa pasukan musuh ini dapat mereka tangani dengan mudah. Namun ancaman terbesarnya berada di puncak gunung, di mana di sana terdapat begitu banyak senjata pemandu roh, dan yang paling mematikan jelas adalah keberadaan dari Menara Dewa Kematian. Wo Yuhao kemudian menjelaskan bahwa ia sudah lumayan memahami kekuatan roh Menara Dewa Kematian. Pada saat kekuatan mentalnya mendekati Menara Dewa Kematian, ia mengaku dapat merasakan rasa sakit dan terbakar luar biasa. Yang mana ini berarti serangan cahaya Dewa Kematian juga tercipta dari kekuatan mental, dan jika tebakannya benar, maka seharusnya senjata terkutuk tersebut terbentuk dari banyak roh jahat yang ditempa dan dipadatkan. Jenderal Xuanzi percaya bahwa master berkekuatan mental tingkat tinggi seperti Yu Hao lah yang bisa menghancurkan senjata mental tersebut. Maka dari itu mereka semua mulai bergerak secara terpisah demi bisa memecah kekuatan serangan Menara Dewa Kematian. Dua Feng Hou Douluo ia perintahkan untuk mengawal Wo Yuhao dari dalam gunung menuju puncak untuk menghancurkan Dewa Kematian. Sementara yang lainnya akan ia pimpin untuk menyebar dan memusnahkan pasukan master pemandu roh musuh yang masih tersisa demi bisa membuka jalan bagi pasukan mereka yang juga menuju ke sini. Dan setelah semuanya beres, mereka semua akan kembali berkumpul di puncak pegunungan Mingdu. Dengan bantuan dua Feng Hou Douluo, Douluo Palu Raksasa dan Douluo Penghancur Bintang, keduanya melubangi gunung untuk membuka jalan bagi Yu Hao agar bisa menuju puncak gunung dengan aman. Hingga dengan cepat rombongan Yu Hao pun telah tiba di puncak utama pegunungan Mingdu, tempat berdirinya senjata pemandu roh legendaris Menara Dewa Kematian. Namun baru menginjakan kaki saja Yu Hao sudah merasa aneh, di mana ia pikir senjata sekuat ini seharusnya perlu dioperasikan oleh banyak master pemandu roh hebat. Tetapi mengapa di sini begitu sepi, bahkan tidak ada siapapun? Tak berselang lama, setelah membereskan sisa pasukan musuh, para Feng Hou Douluo lain pun segera menyusul menuju puncak gunung. Kini teror terbesar Kekaisaran Xingluo, Menara Dewa Kematian sudah berada di depan mata. Tekanan mental yang dirasakan pun sangatlah kuat. Tanpa pikir panjang, Douluo Palu Raksasa langsung merilis teknik roh terkuatnya, teknik roh ke-9, kehancuran ribuan baja. Namun sudah dapat ditebak bahwa serangan semacam ini sama sekali tidak akan berpengaruh. Bahkan ia justru terkena serangan balik sampai menghantam bebatuan. Diperdengarkan suara sang wanita yang masih tidak percaya bahwa akan ada orang yang mampu menembus penghalang mentalnya. Apalagi orang tersebut ternyata hanyalah seorang bocah bertipe mental yang masih berada di level 70-an. Wanita tersebut pun akhirnya menampakkan diri, muncul dari dalam lava gunung dengan aura membunuh yang sangat kuat. Dan ialah dalang dibalik teror Menara Dewa Kematian yang sesungguhnya. Ia menyambut kedatangan mereka dan berharap jiwa-jiwa kuat mereka bisa melengkapi kekurangan jiwa utama Menara Kematiannya. Kekuatan wanita ini benar-benar gila. Dilihat dari konfigurasi cincin rohnya saja sudah membuat siapa saja menjadi gentar. Master 9 cincin ialah limit Douluo dengan 6 cincin hitam dan 3 cincin merah. Tidak heran hanya dengan gerakan satu jari saja sudah mampu untuk meruntuhkan pertahanan seorang Douluo Penghancur Bintang dan menekannya hingga tak mampu bergerak lagi. Inilah kekuatan seorang limit Douluo. Siapa sangka selain sang Douluo Kaisar Naga Long Xiao Yao, ternyata Kekaisaran Riwei masih mempunyai seorang limit Douluo lain, dan kekuatannya lah yang sudah mengendalikan Menara Dewa Kematian, yang mana orang ini bisa disebut dengan Douluo Dewa Kematian Kekaisaran Riwei yang terkuat dan paling misterius, serta juga merupakan master pemandu roh tingkat 9. Yu Hao benar-benar takjub dengan kekuatan seorang limit Douluo yang sudah setara dengan kekuatan setengah dewa. Kalau mau, wanita ini bisa saja mendapatkan kedudukan dewa dan benar-benar bisa menjadi dewa. Sekarang menjadi masuk akal mengapa Kekaisaran Riwei sangat yakin dengan pertahanan di wilayah pegunungan Mingdu. Tidak perlu banyak pasukan elit karena
hanya dengan satu wanita ini saja sudah lebih dari cukup. Yu Hao pun juga merasa bahwa setelah kemunculan wanita ini, kekuatan deteksi mentalnya langsung ditekan sepenuhnya. Diketahui bahwa wanita ini bukan berasal dari kekaisaran Liyue asli. Doluo penghancur bintang menjelaskan bahwa ciri-ciri wanita ini sama sekali tidak mirip dengan ciri-ciri ras dan fisik orang kekaisaran Liyue. Karena sepengetahuannya, seorang master pemandu roh kekaisaran Liyue setelah mencapai tingkat tertentu, kecepatan kultivasi kekuatan roh mereka akan menurun drastis. Inilah alasan mengapa pihak kekaisaran Liyue mempunyai sangat sedikit Fengho Doluo, sehingga ia yakin bahwa wanita ini pasti berasal dari benua Doluo asli, bukan benua Liyue. Dan maka dari itulah Doluo penghancur bintang membujuk wanita tersebut untuk kembali ke pihaknya dan bersama-sama mengalahkan musuh yang sebenarnya, yakni kekaisaran Liyue. Namun si wanita malah tertawa mendengarnya. Ia tidak menganggap bahwa benua Doluo adalah tempat asalnya, karena di dunia ini tidak akan pernah ada tempat bagi seorang master roh jahat sepertinya. Mereka para master roh murni selalu saja memusuhi dan langsung ingin membunuhnya ketika bertemu. Sehingga bagaimana bisa mereka membicarakan mengenai tempat asalnya? Jadi menurutnya ini benar-benar konyol. Di tengah situasi yang begitu mencekam tersebut, Wo Yu Hao maju dengan santainya untuk mengajak wanita tersebut berdialog. Wanita tersebut mengakui bahwa Wo Yu Hao memanglah sangat menarik, berkali-kali sanggup menyusup ke wilayahnya. Padahal levelnya baru menginjak 70-an, namun kekuatan mentalnya sudah setara dengan seorang Fengho Doluo. Sungguh bakat yang benar-benar langka. Jadi ia berencana untuk membunuhnya di paling akhir, karena cukup disayangkan jika bocah langka sepertinya mati begitu saja. Dengan beraninya, Yu Hao memanggil wanita tersebut dengan marganya, yaitu Senior Ye, yang sontak langsung membuatnya menjadi begitu murka. Ya, akhirnya terungkap sudah bahwa wanita ini bernama Ye Sisui, yang dulu pernah bergabung dalam trio limit Doluo terkuat bersama Long Xiaoyao dan juga tetua Mu En. Ye Sisui menangkap Yu Hao setelah dengan mudahnya dapat menembus pertahanan Doluo penghancur bintang, membuktikan bahwa kesenjangan kekuatan di antara mereka memang terlalu jauh berada di atas mereka semua. Ye Sisui kemudian menginterogasi Yu Hao, bagaimana bisa anak ini tahu marganya, karena di dunia ini seharusnya hanya ada sedikit orang yang mengenalnya. Yu Hao pun kemudian memperkenalkan dirinya, juga menyampaikan bahwa gurunya adalah tetua Mu En. Nampak wajah syok Ye Sisui saat mendengar Yu Hao menyebut nama Mu En. Ya tentu saja, karena wanita ini mempunyai masa lalu yang kurang menyenangkan dengan mantan ketua pavilion Dewa Laut tersebut. Wo Yu Hao kemudian mulai melancarkan teknik ceramahnya. Ia tahu kalau Ye Sisui pernah sezaman dengan naga suci kembar hitam putih, bersama-sama berhasil menembus limit Doluo dan mencapai puncak, namun entah bagaimana kemudian bisa sampai bergabung dengan kelompok master roh jahat dan malah menyerang tempat asalnya sendiri. Jadi Yu Hao sekarang mempertanyakan integritasnya sebagai seorang limit Doluo dari benua Doluo asli yang begitu tega membuat seluruh benua menderita dalam peperangan. Ye Sisui hanya tersenyum mendengarnya. Ia mengakui kalau Yu Hao memang orang yang sangat pintar, namun ia memperingatkannya bahwa biasanya orang pintar tidak berumur panjang. Mengingat Yu Hao adalah murid Mu En, Ye Sisui berbaik hati untuk mengampuni nyawanya kali ini. Akan tetapi jika sampai bertemu lagi, maka ia mengancam tidak akan segan lagi untuk menghabisinya. Di sisi lain, sebenarnya obrolan ini hanya Yu Hao gunakan untuk mengulur waktu, karena tujuan utamanya adalah mengamati dan mencari titik kelemahan dari Menara Dewa Kematian. Namun meskipun sudah sedekat ini, tetap saja ia tidak mampu melihat keseluruhan struktur senjata legendaris tersebut. Dan sayangnya Ye Sisui akhirnya menyadari hal ini. Ia pun langsung berubah pikiran, kembali menekan Yu Hao dan berniat untuk langsung membunuhnya. Ye Sisui kemudian mengatakan bahwa tetua Mu En sekarang sudah mati. Jadi ia penasaran akan seperti apa ekspresinya si hantu tua itu saat melihat murid kecilnya menyusul ke alam baka. Kali ini Wo Yu Hao benar-benar diambang kematian. Semua temannya tidak ada yang bisa membantu, jangankan membantu, untuk bergerak saja sudah begitu sulit. Namun jangan lupa kalau Yu Hao masih berada di bawah perlindungan Sang Kaisar Langit, penguasa tertinggi hutan pertarungan bintang di Tian. Fenomena ini pun sontak membuat semua yang menyaksikannya menjadi sangat terkejut, karena mana mungkin Yu Hao yang cuma Master Roh 7 cincin tiba-tiba bisa mendapatkan ledakan kekuatan yang begitu dahsyat dengan aura seorang limit Doluo. Ye Sisui pun juga menyadari kalau anak di hadapannya telah berubah menjadi sosok yang berbeda.
Nah, itulah ulasan Soulland season kedua untuk episode 124. Nunggu seminggu lagi ya untuk tahu kelanjutannya. Ngegantung banget sih, tapi ya jelas akhirnya Ye Sisui akan benar-benar mendapatkan lawan yang setara. Sisik naga terbalik pemberian Ditian yang awalnya kita kira sebagai benda terkutuk yang cuma menghalangi Yu Hao jadi dewa, ternyata sangat powerful. Beberapa kali bisa menyelamatkannya dari kematian. Oke, sekarang mari kita bahas hal menarik dari episode 124 ini. Pertama adalah selamatnya Yu Hao dari kematian. Tentu saja sebagai MC, Yu Hao benar-benar diberkahi oleh sejumlah plot armor ya. Kali ini plot armornya adalah liontin sisik terbalik pemberian Ditian. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan betapa mengerikannya menara dewa kematian yang memusnahkan satu pasukan Master Roh Kekaisaran Xingluo dalam sekejap tanpa perlawanan dan mati dalam kesunyian. Ya memang serangan dewa kematian seharusnya membinasakan siapa saja yang menjadi targetnya. Bahkan seorang Limit Doluo pun tidak akan mampu bertahan. Serangan mental tingkat tinggi yang langsung menargetkan inti jiwa korbannya, meruntuhkan esensi paling mendasar dari seorang manusia lalu memusnahkannya. Wu Yuhao meskipun mempunyai kekuatan mental yang sangat kuat, terbukti juga dibuat tidak berdaya. Menara dewa kematian adalah alat pemandu roh tingkat 10 pertama yang diperlihatkan. Kalau alat pemandu roh yang lain biasanya menggunakan kekuatan roh sebagai bahan bakarnya, berbeda dengan menara dewa kematian yang menggunakan jiwa-jiwa pembalas dendam sebagai sumber energi utama. Ketika dewa kematian muncul, semua cahaya akan lenyap. Hanya ada satu efek, yaitu melepaskan seberkas cahaya disebut sebagai cahaya dewa kematian. Jangkauan efektifnya adalah 5000 meter, baik di langit maupun di darat. Setelah dewa kematian muncul, tidak ada kehidupan yang tersisa karena cahaya dewa kematian ini telah menyapunya. Inilah mengapa cahaya dewa kematian ini juga sering disebut sebagai cahaya pemusnahan abadi. Ia dilepaskan melalui suatu metode khusus setelah menekan jiwa-jiwa pembalas dendam secara besar-besaran. Kekuatannya memang sangat besar, tetapi juga menghabiskan ribuan jiwa pembalas dendam setiap kali dilepaskan. Jumlahnya sebenarnya cukup terbatas, sehingga setiap kali dilepaskan, energi senjata tersebut haruslah diisi ulang. Kalau bukan karena perlindungan sisik terbalik Ditian, jelas Yu Hao pasti akan tamat. Sekilas kita melihat bahwa sisik terbalik ini mempunyai dua fungsi ya. Pertama, memutus koneksi Yu Hao dengan dunia dewa, dan fungsi kedua, sebagai pertahanan yang melindungi Yu Hao dari serangan mematikan. Namun sebenarnya cuma punya satu fungsi ya, yaitu untuk memastikan agar Yu Hao tetap ada di dunia ini dan tidak pergi kemana-mana, baik ke alam dewa maupun alam kematian. Selain itu, terlihat bahwa serangan dewa kematian tidak sepenuhnya ditahan, melainkan disalurkan kepada Ditian. Sehingga kalau kalian jeli, setelah serangan mengenai Yu Hao, diperlihatkan Ditian yang mengalami luka di sayap kirinya. Bagaimana Ditian bisa selamat? Ya karena Ditian itu sebenarnya jauh lebih kuat bahkan dari seorang Limit Doluo. Tetua Dubushi yang sudah mencapai Limit Doluo aja tidak mampu menandinginya. Meskipun kalau kataku Dubushi itu Limit Doluo abal-abal ya. Selanjutnya yang menarik lagi dari episode ini adalah diperkenalkannya karakter baru yang namanya sudah disebut-sebut sejak episode 60-an. Kala itu setelah Yu Hao berhadapan melawan Limit Doluo Long Xiaoyao, Tetua Xuanzi mengungkap bahwa masih ada Limit Doluo lain selain Tetua Muen dan Long Xiaoyao, yakni Ye Sisui. Ketiganya lahir dalam satu era dan tergabung ke dalam trio terkuat pada masa itu. Sayangnya mereka terpecah belah akibat konflik romansa yang sangat rumit, hingga entah bagaimana Ye Sisui malah jatuh menjadi Master Roh jahat. Namanya kembali disebut saat Yu Hao menyusup ke dalam turnamen bawah tanah Kekaisaran Riwei. Saat itu ia bergabung dengan aliansi Sisui dan mendapatkan informasi bahwa pemimpin dari aliansi tersebut adalah Ye Sisui. Dan episode 124 ini akhirnya kita diperlihatkan seperti apa penampilannya. Dalam novelnya, Ye Sisui punya kaitan erat dengan sekte kultus roh suci, di mana Zhong Lingwu, pemimpin sekte kultus roh suci saat ini adalah putranya. Nah, mungkin segitu aja ya. Sekalian deh kita bahas preview untuk episode 125 yang akan rilis fullnya di minggu depan. Ye Sisui akhirnya bertemu dengan lawan yang sepadan, di mana ia akan bertempur Baiwan melawan Ditian. Ditian merasuki tubuh Yu Hao. Namun karena tubuh Yu Hao belum siap untuk bisa menampung kekuatan sebesar itu, Ditian membagi kekuatannya ke dalam sejumlah black hole yang saling terhubung pada lautan roh Yu Hao. Itu pun masih sangat membebani tubuhnya. Untuk hasil pertarungan mereka tidak diperlihatkan. Kemungkinan sih imbang. Ye Sisui memilih untuk mundur sementara Yu Hao terluka parah, entah akibat serangan mematikan
mematikan dari Ye Sisui atau ketidakmampuannya dalam mengendalikan kekuatan yang disalurkan oleh Ditian. Yu Hao kembali ke camp militer untuk mencari master medis yang bisa mengobati lukanya. Namun nampaknya masih belum bisa disembuhkan akibat keterbatasan pengetahuan mereka mengenai luka tersebut. Yu Hao mengalami fase koma hingga berhari-hari. Hal ini terucap dari Susan Si yang mengatakan bahwa mereka harus bergantian dalam menjaga Yu Hao. Dalam masa kritisnya, Yu Hao masih belum sadarkan diri dan sangat sering memanggil nama Wang Dong. Oke, mungkin segitulah ya. Sayangnya kita harus bersabar untuk seminggu ke depan untuk menyaksikan full episode keseruan Soul Season 2 episode 125. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih membahas donghua terbaik di seluruh dunia perdonghuaan, apalagi kalau bukan Soul Season kedua episode 125. Saya recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Setelah terkena serangan langsung dari cahaya dewa kematian, Yu Hao terjatuh dan langsung disergap oleh pasukan pemandu roh kekaisaran Riwei. Untungnya berkat bantuan Tang Wutong, para pasukan musuh berhasil ditahan. Namun bala bantuan musuh terus berdatangan sehingga lama-kelamaan kekuatan rohnya pun juga akan terkuras. Di saat yang sama, diam-diam Yu Hao merilis teknik nekromansi untuk membuka sebuah gerbang dunia bawah yang kemudian dilewati oleh para Feng Hou Doluo kekaisaran Xing Luo hingga berhasil mendominasi pertempuran. Akan tetapi masalah masih jauh dari kata selesai. Mereka semua naik ke puncak pegunungan Mingdu dan di sanalah mereka bertemu dengan seorang master jahat wanita yang telah mencapai tingkat limit Doluo level 99 bernama Ye Sisui. Dialah orang yang mengendalikan alat pemandu roh menara dewa kematian. Kekuatannya benar-benar dahsyat. Tak ada seorang pun di pihak Yu Hao yang mampu menandinginya. Alih-alih menggunakan kekuatan, Yu Hao memilih untuk mengajaknya berdialog. Namun tanpa sengaja Yu Hao justru menyinggungnya yang membuat Ye Sisui menjadi sangat murka. Kini nyawa Yu Hao benar-benar di genggamannya. Tidak ada yang bisa membantu. Jangankan membantu, bergerak di bawah tekanan sang dewi kematian tersebut saja sudah begitu sulit. Sampai pada akhirnya liontin sisik naga terbalik pemberian Ditian berdenyut untuk kesekian kalinya. Dan hanya dalam sekejap tubuh Yu Hao sudah dipenuhi oleh kekuatan naga Ditian, meledak dan melepaskannya dari belenggu Ye Sisui. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Apakah Ditian sang penguasa hutan pertarungan bintang akan mampu mengalahkannya? Sebelum lanjut, saya tidak akan bosan untuk selalu memberikan peringatan apa? Spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua-nya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, para kultivator, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Ya, Ditian benar-benar muncul di medan pertempuran. Ia merasuki tubuh Huo Yu Hao untuk menekan balik kekuatan Ye Sisui. Ditian pun mengaku cukup terkejut karena ia tidak menyangka kalau masih ada manusia di benua ini yang mampu berkultivasi hingga sampai di tingkat ini, puncak dari limit Doluo. Ye Sisui ternyata mengenal sosok Ditian. Bagaimana tidak, sang penguasa tertinggi di hutan pertarungan bintang yang akrab dengan julukannya sebagai Dewa Binatang. Namun Ye Sisui sempat mempertanyakan mengapa monstro sepertinya mau ikut campur terhadap urusan bangsa manusia. Kebanyakan di goa sih, jadi Ye Sisui ini belum tahu kalau hubungan antara manusia dengan monster roh sudah sangat membaik berkat bantuan Yu Hao. Konflik pembantaian binatang roh bisa dicegah lewat metode ikatan wujud roh ciptaan Yu Hao. Jadi tidak heran jika Ditian merasa sangat berhutang budi kepada anak tersebut. Namun jelas hal itu bukanlah satu-satunya alasannya. Semenjak serangan cahaya dewa kematian yang menembus tubuh Yu Hao, Ditian dapat merasakan kalau Ye Sisui mempunyai jenis roh pelindung mutasi, boneka iblis jiwa darah, menelan banyak jiwa untuk berkultivasi. Ia tahu bahwa Ye Sisui menggunakan nyawa demi nyawa untuk memandatkan roh dendam di tangannya satu persatu. Bukan cuma dari nyawa manusia, namun juga banyak dari nyawa para binatang roh. Sehingga jelas itu menjadi alasan yang masuk akal mengapa ia begitu membenci Ye Sisui dan berniat membantu Yu Hao untuk bisa membinasakannya.
Sejauh ini pertarungan antar keduanya nampak cukup seimbang. Namun Ye Sisui mengakui kalau Di Tian memang sangatlah kuat. Akan tetapi saat ini Di Tian tidak memakai tubuh aslinya untuk turun secara langsung, melainkan hanya menyalurkan kekuatannya melalui tubuh anak kecil, sehingga pasti dewa binatang tersebut tidak akan mampu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya secara maksimal. Terlebih lagi jika kekuatan sebesar ini terus mengalir di dalam tubuh anak ini, maka tidak lama lagi tubuhnya pasti akan meledak karena tidak mampu menahannya. Jadi berdasarkan hal itu, Ye Sisui cukup percaya diri bahwa ia pasti akan menang. Namun bagi Di Tian, batasan tersebut tidak akan menghalanginya, di mana ia sungguh akan menembus kehampaan untuk melakukan transmisi wujud fisik secara penuh. Mengetahui hal itu, Ye Sisui pun menjadi panik. Ia merilis serangan terkuatnya melalui menara Dewa Kematian yang kemudian diadu dengan teknik teriakan pemusnah Dewa Kaisar Naga Di Tian. Nampak terlihat jelas bahwa Di Tian memang jauh lebih unggul. Ya, tentu saja, ini adalah kekuatan puncak dari sesosok binatang roh. Dia menakutkan, bergerak melawan Dewa Kematian. Ya, tentu saja, inilah kekuatan puncak dari sesosok binatang roh. Kini Ye Sisui telah tertekan sepenuhnya, bahkan aura dari serangan Di Tian juga mampu memusnahkan para jiwa pembalas dendam di menara Dewa Kematiannya. Kerugian besar bagi sang Dewi Kematian tersebut. Tak ingin ambil resiko dengan mempertaruhkan segalanya, Ye Sisui pun memutuskan untuk menarik kembali menara Dewa Kematiannya dan memilih untuk mundur, meninggalkan wilayah pegunungan Mingdu untuk selamanya. Selepas kepergian Ye Sisui, Di Tian memperingatkan Yu Hao agar jangan pernah berurusan dengan musuh sekuat itu lagi. Tadi kalau bukan karena dirinya turun secara langsung untuk menggertaknya, maka pasti Ye Sisui tidak akan mau mundur. Ya, Di Tian juga sadar bahwa wanita itu belum benar-benar serius, dan jika sampai Ye Sisui mengerahkan seluruh kekuatan menara Dewa Kematiannya, maka Di Tian sendiri pun ragu apakah ia benar-benar bisa mengalahkannya. Bahkan dengan turun secara langsung menggunakan tubuh aslinya pun juga akan masih begitu sulit. Mendengar pengakuan tersebut membuat Yu Hao cukup terkejut, namun Di Tian juga pasti ingin tetap menjaga keseimbangan antara negara-negara manusia, sehingga jika mereka membiarkan pihak Kekaisaran Liyue menang dan menjadi penguasa tunggal di seluruh benua, maka tidak cuma akan menindas manusia, namun Kekaisaran Liyue pasti juga akan berbuat seenaknya terhadap para binatang roh. Memang ini masalah yang sangat besar, tetapi yang terpenting saat ini, Di Tian meminta Yu Hao agar segera merawat lukanya, karena kali ini tubuh Yu Hao benar-benar telah terbebani oleh kekuatan roh pinjamannya. Sebelum pergi, Di Tian juga mengingatkan agar Yu Hao tidak berbuat nekat lagi. Jika sampai berhadapan melawan Dewi Kematian lagi, maka bisa jadi tidak akan seberuntung hari ini. Mendengar nama itu, Yu Hao jadi teringat dengan guru spiritualnya, Yi Lai Kesi. Kemampuan dan pemahamannya terhadap nekromansi adalah yang terbaik, sehingga bisa saja gurunya tersebut berpotensi dan sangat layak untuk mengambil tahta Dewa Kematian. Sesuai perkataan Di Tian, setelah meminjam kekuatan sebesar itu, tubuh Yu Hao mengalami luka yang sangat parah. Namun berkat pengorbanannya tersebut, kini wilayah pegunungan Mingdu telah sepenuhnya dapat direbut kembali. Menara Dewa Kematian telah dicabut, serta pasukan Master Pemandu Roh Kekaisaran Liyue juga telah mundur. Susansi memeriksa kondisi Yu Hao, kemudian menyampaikan bahwa kondisinya sangatlah buruk, di mana banyak meridiannya yang telah putus dan energi kehidupannya semakin melemah. Meridian sendiri adalah semacam jalur di dalam tubuh manusia yang menjadi tempat mengalirnya kekuatan roh. Jadi setelah Di Tian mengalirkan kekuatan rohnya yang begitu besar ke dalam tubuh Yu Hao, jelas hal itu sama saja dengan menghancurkan meridiannya. Sekarang yang paling tepat adalah mencari masalah bertipe medis untuk memulihkan tubuh Yu Hao. Dan bertepatan dengan itu, syukurlah Adipati Dai Hao yang sempat AFK kini kembali muncul dengan membawa seorang master roh medis. Wanita ini juga merupakan seorang Feng Hao Douluo dengan gelarnya sebagai Douluo Dewi Penyembuh. Adipati Dai Hao sangat prihatin dengan kondisi Yu Hao. Anak ini sudah menjadi pahlawan besar negara, sehingga ia meminta bantuan kepada Douluo Dewi Penyembuh untuk mengerahkan seluruh kemampuannya demi keselamatan Yu Hao. Tanpa berlama-lama lagi, wanita itu langsung melaksanakan proses penyembuhan. Disebutkan pula bahwa ia bernama Wang Xian'er, merupakan master medis nomor 1 di seluruh benua. Adipati Dai Hao menambahkan bahwa senior Wang Xian'er adalah wakil kepala aula persembahan Kekaisaran Xingluo yang paling dihormati. Seorang master
penyembuhan tingkat Super Douluo. Kemampuan penyembuhannya jelas tidak diragukan lagi. Bahkan selama pasiennya masih punya satu nafas, Wang Xian'er pasti masih bisa menyembuhkannya. Namun ia mengaku bahwa kasus Huo Yuhao ini sangatlah unik dan belum pernah ia temui pada pasien-pasien sebelumnya. Lukanya sangatlah aneh, di mana hampir seluruh meridian di tubuhnya terputus. Tetapi untungnya organ-organ pentingnya masih utuh. Nampaknya Yuhao sendiri mempunyai energi kehidupan yang jauh lebih murni dari siapapun. Dan energi itulah yang perlahan menyembuhkan tubuhnya sendiri. Wang Xian'er menjelaskan bahwa anak ini sebenarnya tidak memerlukan penyembuhan dari luar karena kemampuan penyembuhan diri sendiri sudah cukup. Dan penyembuhan dari luar yang berlebihan justru hanya akan membebani tubuhnya. Jadi langkah terbaik yang bisa ia ambil hanyalah menyuntikkan sedikit energi kehidupan dari luar untuk lebih meningkatkan kecepatan penyembuhannya. Setelah itu Yuhao hanya perlu istirahat yang cukup sampai sadarkan diri. Ketika berinteraksi dengan energi kehidupan murni dari mata ketiga Huo Yuhao, ternyata memberikan manfaat terhadap kultivasi Wang Xian'er. Hal itu membantunya dalam menembus hambatan kekuatan rohnya dan menaikkannya ke level 96. Setelah proses selesai, kini Yuhao telah berhasil melewati masa kritis. Mungkin memang masih belum bisa siuman dalam waktu dekat, namun Wang Xian'er memastikan bahwa anak itu pasti akan baik-baik saja. Sekembalinya ke camp militer, Susansi menenangkan teman-temannya bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Douluo Dewi penyembuh, Yuhao bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Saat ini mereka hanya perlu bersabar dan bergantian untuk menjaga Yuhao, menunggunya hingga siuman. Ye Guyi menawarkan dirinya untuk mengambil giliran pertama untuk menjaga Yuhao malam ini. Terlihat Tang Wutong yang sepertinya agak kecewa karena ia sebenarnya juga ingin mengajukan dirinya, hanya saja ia sangat ragu. Apalagi si beban menawarkan dirinya untuk bergiliran berjaga setelah Ye Guyi. Wah, makin lama ini giliran Tang Wutong. Pada pagi harinya, Douluo Dewi penyembuh datang untuk kembali memeriksa kondisi Yuhao, di mana hasilnya cukup menenangkan. Meskipun masih belum ada tanda-tanda akan siuman, namun pemulihan dirinya masih berjalan dan relatif cepat. Melihat Ye Guyi yang nampak begitu mencemaskan kondisi Yuhao, Douluo Dewi penyembuh berusaha menenangkannya. Ia melihat bahwa sepertinya gadis ini menyukai Yuhao. Di saat yang sama, Tang Wutong berniat datang untuk menjenguk Yuhao. Namun sebelum masuk ke camp, ia mengurungkan niatnya tersebut setelah secara tidak sengaja ia mendengar percakapan mereka di depan pintu. Mungkin ia merasa bahwa kehadirannya hanya akan merusak suasana ya. Di sisi lain, mendengar pernyataan dari sang Douluo Dewi penyembuh, Ye Guyi sempat terdiam sejenak karena sebenarnya ia tidak terlalu yakin dengan perasaannya. Ia lalu menyampaikan bahwa yang ia sukai dari Yuhao adalah keteguhannya terhadap cinta. Dari sini Douluo Dewi penyembuh paham bahwa perasaan Ye Guyi terhadap Yuhao tidak mendapatkan balasan karena Yuhao sudah lebih dulu mencintai wanita lain. Ia lalu memberikannya wejangan dengan mengatakan bahwa terkadang saat menyukai seseorang memang belum tentu harus memiliki. Apalagi Ye Guyi masih sangat muda sehingga pasti masih mempunyai banyak kesempatan untuk menemukan cintanya yang lain di dunia yang sangat luas ini. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Yuhao masih belum sadarkan diri dan terlihat teman-temannya secara bergiliran terus menjaga serta merawatnya. Namun Tang Wutong masih belum terlihat semenjak mendengar percakapan antara Guyi dengan Douluo Dewi penyembuh tempo hari. Sampai di hari ke-6 ia pun memberanikan diri untuk mengambil giliran terakhir menjaga Yuhao. Ketika sedang membasuh wajahnya, ia mendengar Yuhao yang terus memanggil-manggil nama Wang Dong. Ya, karena scene ini sangat familiar dengan masa lalunya bersama kekasihnya tersebut. Kala itu Yuhao juga mengalami koma akibat luka yang sangat parah setelah mempertaruhkan hidupnya untuk meminum sumber mata air panas dari danau es dan api. Selama masa pemulihannya, Yuhao hanya bisa berbaring di ranjang dan berhari-hari Wang Donglah yang selalu hadir untuk menjaganya. Sekarang pun Tang Wutong juga melakukan hal yang sama. Bahkan ia sampai tertidur di samping ranjangnya dan tanpa sengaja semalaman ia tertidur sambil tangannya terus digenggam oleh Yuhao. Tang Wutong pun langsung tersipu malu. Sampai tak lama kemudian teman-temannya datang untuk melihat kondisi Yuhao. Mereka semua menyampaikan rasa terima kasihnya karena meskipun masih belum lama mengenal Yuhao, Tang Wutong bersedia untuk bergantian dalam merawat Yuhao. Bertepatan dengan itu, akhirnya Yuhao pun mulai bisa membuka matanya. Bangun-bangun ia langsung menanyakan bagaimana update terkini dari Kekaisaran Xingluo. Susansi kemudian menjelaskan bahwa Kekaisaran Xingluo telah sepenuhnya merebut kembali wilayah pegunungan Mingdu dan sudah mengirim pasukan besar serta unit Master Roh. Susansi juga sudah mengirim intelijennya ke Akademi Shrek untuk menyampaikan informasi tentang situasi saat ini, termasuk tentang munculnya Menara Dewa Kematian. Untuk langkah berikutnya masih perlu didiskusikan lebih lanjut, tapi ia percaya
percaya bahwa di bawah komando Adipati Daihao semuanya pasti akan terkendali sehingga kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali. Namun sekarang yang menjadi masalah adalah jika seluruh wilayah Kekaisaran Tianhun diserang habis-habisan dan telah berhasil sepenuhnya dikuasai oleh Kekaisaran Liyue, pasti target berikutnya adalah Akademi Shrek. Jadi Yu Hao menyarankan agar mereka semua segera kembali ke akademi untuk memberikan dukungan, sekaligus perlu membahas strategi lebih lanjut bersama para tetua Pavilion Dewa Laut. Tentunya menunggu sampai Yu Hao benar-benar pulih, baru mereka akan langsung berangkat. Yu Hao mengatakan bahwa ia akan segera berkultivasi untuk mempercepat pemulihannya. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada Tang Wutong karena sudah menjaganya selama belum sadarkan diri. Setelah kejadian ini, Yu Hao menyadari bahwa dirinya masih belum cukup kuat. Lawan yang jauh lebih kuat terus muncul sehingga ia perlu secepat mungkin meningkatkan kekuatannya. Mengingat kembali saat Ditian mengalirkan kekuatan roh ke dalam tubuhnya. Cara Ditian dalam mengontrol dan menggunakan kekuatan roh sangat berbeda dengan apa yang ia lakukan saat ini. Seolah-olah menciptakan black hole yang saling terhubung, di mana di dalamnya terkandung kekuatan ruang yang sangat mengerikan. Jadi jika ia bisa mempelajari metode tersebut, mungkin saja ia bisa berkembang jauh lebih cepat. Tetapi dari mana memulainya, ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Saat acara makan malam, semua teman-temannya berkumpul. Namun situasinya nampak canggung, tak ada seorang pun yang mau memulai percakapan. Hingga datang Susansi yang mencoba mencairkan suasana. Tapi bukannya mencair, suasana malah semakin canggung. Yu Hao beranjak pergi meninggalkan meja makan untuk melanjutkan kultivasinya. Dan ia meminta waktu 2 hari lagi sampai tubuhnya benar-benar pulih total sebelum berangkat menuju Akademi Shrek. Dalam kultivasinya, berkat pisau pengukir kehidupan, seluruh meridiannya yang rusak telah berhasil diperbaiki. Bahkan sekarang tubuhnya bisa menampung jauh lebih banyak energi kehidupan. Mengingat kembali saat Ditian hadir untuk membantunya, meskipun kekuatan roh tersebut memberikan tekanan yang luar biasa terhadap tubuhnya, namun berkat itu ia jadi punya kesempatan untuk bisa melihat rahasia cara Ditian mengoperasikan kekuatan roh. Ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Sejauh yang ia lihat, metodenya adalah dengan memadatkan kekuatan roh dan memutarnya dengan kecepatan tinggi. Sayangnya saat Yu Hao mencoba meniru metode pengoperasian kekuatan roh seperti Ditian, ia mengalami kegagalan. Hal ini karena saat ia mencoba untuk memadatkan kekuatan roh, saat sudah semakin padat, putarannya pun juga semakin melambat. Hal ini berakibat pada turunnya kecepatan dalam menyerap kekuatan roh jadi sangat lambat. Jadi bagaimana sebenarnya cara Ditian memadatkan kekuatan roh secara ekstrim namun tetap mempertahankan putaran berkecepatan tinggi? Sementara Yu Hao mengalami hambatan ketika kekuatan rohnya sudah mulai memadat. Tidak ia sangka ternyata metode ini masih menyimpan begitu banyak rahasia. Jika bertanya langsung kepada Ditian, belum tentu Ditian mau memberitahunya. Jadi Yu Hao berpikir keras untuk berusaha memecahkan permasalahan ini. Ia baru sadar bahwa tadi saat meniru metode Ditian, ia memadatkan kekuatan roh menggunakan kekuatan roh beratribut es ekstrim secara maksimal. Hasilnya semakin memadat akan semakin melambat. Jadi sekarang ia akan mencoba menggunakan kekuatan roh murni tanpa atribut apapun untuk dipadatkan. Menyerapnya dari luar tubuh untuk kemudian dikumpulkan lalu memadatkannya. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan, di mana ia berhasil meniru metode Ditian, kekuatan roh padat namun bisa berputar dengan kecepatan tinggi, meskipun masih dalam skala yang jauh lebih kecil. Nah, itulah tadi pembahasan Soul Land season kedua pada episode 125. Sabar ya bagi yang penasaran dengan kelanjutannya, seminggu itu cepet kok. Sekarang saatnya kita membahas hal menarik yang ada di episode kali ini. Yah, Ditian benar-benar datang untuk merasuki Yu Hao. Pertarungan terlihat seimbang, tapi entah kenapa keduanya belum bertarung dengan serius ya. Tapi kayaknya sih dua-duanya nggak mau ambil resiko. Dari sisi Ditian, jika ia memaksa all in, maka tubuh Yu Hao lah yang akan menjadi korbannya. Ya kali tubuh sekecil itu bisa menampung kekuatan roh yang bahkan melebihi kekuatan limit dulu. Meleduk pasti guys. Sementara dari sisi Ye Siswi gimana dong? Padahal dia tahu kalau Ditian itu nggak bakal bisa gunain 100% kekuatannya di tubuh anak kecil. Tapi kok kalau ternyata bisa gimana? Apalagi di benua Douluo belum pernah ada yang melihat Ditian gunain 100% kekuatannya kan? Kalau limit Douluo kan lebih banyak. Nah, atas dasar itulah Ye Siswi nggak mau ambil resiko. Belum lagi menara Dewa Kematian itu alat pemandu roh yang perlu di-charge. Nggak bisa terus di-spam habis-habisan. Ada cooldownnya. Dalam waktu dekat ini aja udah 2 kali aktif. Satu saat musnahin pasukan Master Roh Kekaisaran Xingluo, yang kedua saat menyerang Huo Yu Hao. Sebelumnya udah aku jelasin ya bahwa menara Dewa Kematian itu pakai jiwa-jiwa pembalas dendam sebagai amunisinya, dan kalau habis ya perlu diisi lagi. Jadi fair lah ya, dua-duanya sama-sama takut ini sebenarnya. Kemudian kita bahas karakter baru Sang Douluo Dewi Penyembuh bernama Wang Xian'er. Tidak banyak informasi mengenai latar belakang dari karakter yang satu ini. Yang jelas dia adalah Master Roh medis nomor 1 di seluruh benua.
bahkan lebih hebat dari tetua Zhuang dari Akademi Shrek. Ia mengandalkan energi kehidupan sebagai metode penyembuhannya. Namun saat berinteraksi dengan energi kehidupan murni yang berasal dari pisau pengukir kehidupan, secara tidak terduga ia malah naik level. Sekedar tahu aja ya, seorang Mastro yang sudah mencapai level 90 ke atas akan sangat sulit untuk bisa naik satu level aja. Apalagi kalau udah ketemu batasannya, bahkan hampir mustahil untuk bisa naik tingkat lagi. Nah, si Dewi Penyembuh ini awalnya batasannya mentok di level 95, tapi berkat Yu Hao ia bisa menerobos level 96 dan tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan bisa naik lagi. Sekedar info lagi, Mastro tipe pendukung itu berkali-kali lipat jauh lebih sulit naik tingkatnya dibandingkan Mastro tipe lain. Kalau kalian ingat, sebelum ada Ning Rongrong, para Mastro Pagoda Cahaya Qibou mempunyai batasan hanya mampu menembus level 70-an selama hidupnya. Ning Fengxi contohnya, bapaknya Ning Rongrong. Jadi alangkah luar biasanya jika ada Master tipe pendukung yang bisa menembus tingkat Feng Hou Do Luo. Gitu ya. Dari episode kali ini, kita tahu kalau ternyata Ye Guji suka sama Yu Hao. Jujur, setelah tahu ini, aku nyoba untuk nonton ulang episode-episode sebelumnya. Gimana pandangan Ye Guji terhadap Yu Hao? Karena aku baru ngeh. Dan ketemu di episode 120 saat acara bakar-bakar ikan, semuanya menjauh untuk memberi kesempatan agar Yu Hao dan Tang Wutong bisa berduaan. Semuanya peka kecuali Ye Guji. Masih pelongo-pelongo. Dan tanpa memikirkan perasaannya, si beban ini malah menariknya pergi begitu saja. Waduh, bayangin kalau kalian ada di posisinya itu guys, pasti sakit banget itu. Terakhir kita bahas tentang metode pengoperasian kekuatan roh di Tian, Black Hole. Ya, sesuai namanya, metode ini memang mengadaptasi konsep dan cara kerja Black Hole di real life. Jadi, Black Hole adalah salah satu objek luar angkasa yang mempunyai kepadatan yang sangat tinggi. Biasanya tercipta dari bintang yang telah mati, runtuh akibat gravitasinya sendiri, memadat hingga benar-benar sangat padat hingga terbentuklah Black Hole. Energi yang dihasilkannya pun sangatlah besar. Oke, mungkin segitu aja ya pembahasannya kali ini. Sekarang saya akan membahas preview untuk episode selanjutnya, yaitu episode 126. Akhirnya kita diperlihatkan perjuangan Sekte Tubuh dalam melawan invasi pasukan Kekaisaran Riwei. Du Buxi yang telah menembus tingkat limit Dou Luo pun dibuat tidak berdaya, terkena serangan dahsyat dari senjata pemandu roh yang membuatnya terluka parah. Disebutkan juga kalau para generasi muda Sekte Tubuh telah dibantai, termasuk Long Aotian, gugur saat melindungi Putri Weina akibat menerima serangan senjata pemandu roh tingkat 9. Kita lalu diperlihatkan hasil latihan Yu Hao yang berhasil dengan sempurna dengan meniru metode pengoperasian kekuatan roh di Tian. Kultivasi kemudian dilanjutkan di Pavilion Dewa Laut, karena disinilah terdapat pohon kehidupan yang dapat menunjang hasil latihannya. Yu Hao mempertaruhkan segalanya untuk menerobos batasannya dengan cepat, tentu dengan resiko yang juga sangat tinggi. Terdengar juga suara Tian Meng yang siap ikut menanggung resiko tersebut, karena sejak awal dia sudah memutuskan untuk sepenuhnya percaya dengan Huo Yu Hao. Fenomena luar biasa ini disaksikan oleh para tetua Pavilion Dewa Laut, dan tetua Yan Zhaoze mengatakan kalau Yu Hao sedang berusaha menembus tingkat Feng Hou Do Luo. Wow, kalau emang bisa sih Yu Hao bakal jadi Feng Hou Do Luo termuda dalam sejarah ya pasti. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.